bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Dan juga selamat siang pada seluruh rekan-rekan media dan para hadirin yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam acara launching website baru Unika Atmajaya. Atmajaya dalam transformasi digital, Future Leader of Tomorrow. Perkenalkan, saya Damian. Dan saya Aurel. Kami yang akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pemandu acara hari ini. Baiklah Damian, luar biasa sekali ya atmosfer kita siang hari ini. Betul banget Aurel. Semoga Bapak, Ibu, para hadirin sekalian juga semangat untuk mengikuti acara hari ini. Dan juga mengingat kalau besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita hari ini sudah disuguhkan oleh penampilan pembuka yang sangat menarik dan juga energik oleh teman-teman mahasiswa Dormitori Unika Atmajaya dan juga Titania yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Nah, mengapa nih kami bisa berkata bahwa penampilan pembuka tadi itu sangat menarik dan juga energik? Karena mereka membawakan tari-tarian tradisional dari daerah mereka, tapi dikemas secara kekinian dan juga modern. Jadi hal ini membuktikan bahwa di saat perkembangan dunia yang begitu cepat dan juga begitu pesat, nilai-nilai tradisional dan juga nilai luhur masih tetap bisa kita nikmati, masih tetap relevan, dan masih sangat bisa berjalan beriringan dengan begitu banyak kemajuan dunia, khususnya kemajuan dalam dunia digital dan teknologi seperti saat ini. Betul banget Aurel. Nah, sama halnya dengan Unika Atmajaya yang pada hari ini akan meluncurkan wajah baru, semangat yang lebih fresh dalam website Atmajaya sebagai salah satu tanggapan dan respon Unika Atmajaya terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat, namun tetap mempertahankan nilai-nilai luhur para pendiri Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, sebagai gambaran, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan tidak hanya peluncuran website baru Atmajaya, tetapi juga akan ada talk show bersama dua narasumber spesial dan akan dipandu oleh moderator Bapak Markus Erwin Aditya Laksmana Yuda. Kami juga ingin menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan ruangan auditorium Y15 ini. Bapak Ibu para hadirin sekalian dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di depan ruangan auditorium Y15 ini. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh pada acara hari ini, marilah kita buka acara dengan doa pembuka yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Atmajaya. Oleh karena itu, kepada Romo Stefanus Hari Yudanto PR, kami persilakan. Mari Ibu Bapak, Saudari-saudara, serta rekan-rekan yang terkasih, kita akan mulai berdoa dan izinkan saya untuk berdoa menurut tata cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas rahmat, berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Teristimewa untuk rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat hari ini. Kami juga bersyukur atas karya-karya yang Engkau telah berikan kepada kami, teristimewa untuk Atmajaya ini dalam peluncuran website dan talk show pada hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa ini semua berkat karunia dan berkat-Mu, sehingga kami boleh berkarya terutama untuk misi pendidikan untuk Tuhan dan tanah air kami. Maka berkatilah seluruh rangkaian acara ini agar senantiasa boleh menjadi bagian di dalam pengembangan karya-karya dan seturut dengan perkembangan zaman dalam Atmajaya dengan transformasi digital ini. Semua ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Romo Hari. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sekarang marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus pemaparan tentang website baru Unika Atmajaya yang akan disampaikan oleh Rektor Unika Atmajaya, Bapak Dr. Agustinus Prastiantoko. Kepada Bapak Prastiantoko, kami persilahkan.
Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para tamu undangan, para siswa, siswi dari Sekolah Mitra, guru dari Sekolah Mitra, dan seluruh sivitas Unika Atmajaya. Pertama, pada siang hari ini saya menyampaikan selamat datang sekali lagi di kampus Unika Atmajaya di kampus Semanggi. Dan pada siang hari ini kita ingin melakukan satu acara penting di mana kita ingin melaunching lagi website dari Unika Atmajaya. Website kita tentu saja sebuah alat untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam Unika Atmajaya. Dan ini adalah sebuah proses yang panjang untuk sampai kepada launching ini. Kita tentu saja tidak ingin sekedar website itu sebuah kosmetikal, sebuah alat yang hanya memperias dan mempercantik dari luar. Tetapi kita sudah cukup panjang dengan Unika Atmajaya ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang nyata dan mendasar. Mulai dari soal organisasi, mulai soal kurikulum, mulai soal tata cara dan proses pendampingan kepada mahasiswa, dan masih banyak hal lain yang intinya selama ini kita melakukan satu proses transformasi. Dan ujung dari proses itu adalah hari ini kita meluncurkan website. Jadi website yang kita luncurkan ini adalah sebuah ujung dari proses perubahan yang mendasar dari Unika Atmajaya. Dan dengan ini kita ingin tampil lebih baik di mata publik, tetapi juga membawa warna-warna baru, semangat-semangat baru. Launching ini sendiri kita siapkan dalam satu momentum yang penting sekali. Besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana di situ sebagai bangsa kita sama-sama memperingati satu momentum di mana orang-orang muda ini bersumpah dan kemudian melakukan sesuatu yang penting bagi bangsa, perjalanan bangsa ini. Unika Atmajaya juga begitu. Kita didirikan oleh para pendiri Unika Atmajaya ini dengan satu cita-cita ingin menjadi perguruan tinggi yang mendampingi orang-orang muda untuk menghadapi masa depan demi Indonesia. Kita sama-sama tahu situasi-situasi terakhir ini, kita menghadapi pandemi, pasca pandemi kita menghadapi situasi masyarakat yang sama sekali berubah. Dan karena itu kita bersama-sama ingin dalam kesempatan ini, dalam kesempatan kita melaunching website ini untuk menyatakan kembali niat Atmajaya, semangat Atmajaya untuk mendampingi orang-orang muda menjadi pemimpin di masa depan, leaders of tomorrow. Pertanyaannya adalah, leaders of tomorrow itu seperti apa? Kita menghadapi pandemi dan sekarang ini kita berada dalam satu masyarakat pasca pandemi. Dan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Tetapi kira-kira ada 3 hal penting yang mewarnai apa hadirnya masyarakat pasca pandemi ini. Pertama adalah kita semua tanpa kecuali dengan derajat yang berbeda-beda itu makin tergantung pada teknologi. Jadi literasi terhadap teknologi adalah menjadi satu pilar penting. Dan launching hari ini menunjukkan bahwa kita berada di situ, kita berada dalam proses transformasi digital teknologi yang adalah bagian penting, satu pilar dari masyarakat pasca pandemi. Pilar yang kedua adalah masyarakat pasca pandemi itu dihadapkan pada berbagai macam masalah sosial, dari soal akses kesehatan yang kita tahu pada masa pandemi, efek dari pandemi itu sendiri. Jadi ada sebuah luka memar, scarring effect dari masyarakat pasca pandemi ini akibat deraan dari banyak hal, khususnya karena penyakit itu sendiri. Dan karena itu semangat untuk menjadi peduli pada orang lain itu menjadi pilar kedua yang kita ingin garis bawahi dalam kesempatan ini. Kita makin inklusif dan kita makin peduli, dan manusia-manusia muda ini dilatih sedari awal untuk membuka mata dan membuka keprihatinannya akan pada masalah-masalah sosial. Salah satu nilai inti Atmajaya adalah peduli, dan karena itu menjadi pilar penting yang kita ingin
dudukkan dan kita ingin isi salah satunya lewat website yang kita sudah siapkan ini. Dan pilar yang ketiga adalah pilar yang terakhir, semangat keprihatinan akan keberlanjutan dunia ini. Hari-hari ini menjadi keprihatinan kita semua. Ada perubahan iklim, ada bencana, ada pemanasan bumi, ada macam-macam hal yang makin hari makin kita bisa rasakan. Perubahan iklim yang hari-hari ini di Jakarta terjadi, iklim yang agak ekstrim itu terjadi. Kalau kita sendiri tidak berbuat sesuatu, itu akan semakin membuat masyarakat ini tidak bisa berlanjut. Karena itu semangat pilar yang ketiga adalah semangat tentang keberlanjutan. Inilah 3 pilar yang kita ingin sampaikan dalam kesempatan ini sebagai satu komitmen Atmajaya menyiapkan orang-orang muda menghadapi situasi yang berubah pasca pandemi, dan merekalah adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Karena itu hadirnya website ini adalah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan lebih baik, kita menampilkan diri kita lebih baik, tapi juga menyerap aspirasi lebih baik dari para pemirsa, dari para pengunjung dan stakeholders di luar Atmajaya, supaya kita bisa menyerap informasi dan menyerap keprihatinan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang menyiapkan ini, dan harapannya dengan ini nanti Atmajaya ini dalam konteks posisi sosial kita ingin menyiapkan generasi muda, pemimpin masa depan, dan kontribusi untuk bangsa ini makin kuat. Dan dengan demikian kita pada dasarnya semakin baik dalam menerjemahkan semangat para pendiri Atmajaya ini, yaitu untuk Tuhan dan tanah air. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor atas kata sambutan dan pemaparannya. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Kami juga mengundang para rekan-rekan media untuk maju ke depan dan mengambil posisi untuk mengambil dokumentasi. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama peluncuran website Unika Atmajaya. Kepada rekan-rekan media kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu para hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama launching website baru Unika Atmajaya yang akan dilaksanakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Penelitian Unika Atmajaya dengan menekan tombol roket yang ada di layar panggung. Kita akan mulai menghitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Inilah wajah baru website Unika Atmajaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Website baru ini adalah wujud Unika Atmajaya untuk terus berupaya melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan zaman untuk menghasilkan generasi muda yang terpercaya kualitas lulusannya. Unika Atmajaya untuk Tuhan dan tanah air. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Unika Atmajaya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu para hadirin sekalian, website teman-teman dari Master Ceremony. Saya mohon izin membuka masker, boleh Pak Rektor ya? Proses sudah booster Pak. Baik, sebuah kehormatan bagi saya berada di sini di tengah-tengah sivitas akademika dan juga mitra-mitra dari Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta pada kesempatan siang hari ini, H-1 menjelang Sumpah Pemuda, 94 tahun Sumpah Pemuda, dan juga bersamaan dengan launching website dari Atmajaya, Universitas Atmajaya. Dan juga saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk memandu sesi talk show pada siang hari ini, tentu dengan tema yang kekinian terkait dengan transformasi digital.
Dan saya mengundang pembicara kita yang pertama Dr. Firman Kurniawan. Pak Firman, monggo Pak Firman menemani saya. Pak Firman, tepuk tangan untuk Pak Firman. Saya bacakan short CV dari Pak Firman. Pak Firman ini pria kelahiran Jember, Jawa Timur. Beliau mengenyam pendidikan jenjang di Departemen Konservasi dan Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tetapi kemudian serong Pak ya, melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Konsentrasi Manajemen Komunikasi, program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, dan melanjutkan pendidikan jenjang S3 di Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sejak tahun 2002 sudah aktif menjadi pengajar program Pasca Sarjana di Ilmu Komunikasi UI, dan juga terlibat sebagai pengajar tidak tetap di Atmajaya juga, di alma mater ini. Dan untuk mata kuliah Filsafat Komunikasi, Etika Komunikasi, Metode Penelitian Komunikasi, dan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Beliau juga berkali-kali diundang sebagai narasumber untuk media massa. Nanti giliran saya Pak, saya undang Pak Firman untuk menjadi narasumber dengan topik pembahasan seputar komunikasi, terutama yang terkini adalah komunikasi digital. Dan pada 2 tahun lalu Pak Firman sudah menerbitkan buku mengenai digital dilema, problem kontemporer adopsi media di Indonesia, dan setahun berikutnya buku yang kedua, Digital Dilema seri kedua, terjerat pada ilusi dunia penuh kesempurnaan, dan berlanjut Digital Dilema seri yang ketiga, membongkar pikiran manual Castells tentang masyarakat di atas informasi. Itulah latar belakang Pak Firman yang akan ngobrol-ngobrol santai bersama kita pada siang hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Firman. Dan berikutnya saya undang penampilan ya, sudah terlanjur ngomong penampilan. Nadia Ayesya Mika Soekarno, silakan bersama-sama dengan kami. Nadia, tepuk tangan untuk Nadia. Nadia, silakan Nadia. Nadia akrab dipanggil Didi, jauh sekali ini nggak ada nama Didinya. Lahir di Jakarta tahun 94, saya nggak usah sebut nama tanggalnya ya, nanti banyak ini yang WA nanti. Alumnus dari Universitas Multimedia Nusantara, dan sekarang aktif sebagai public figure dengan berbagai aktivitas seperti menjadi pembawa acara atau MC di beberapa event. Pernah menjadi reporter juga ya, dan presenter di salah satu TV swasta, Net TV. Juga pernah menjadi tenaga ahli bidang media sosial dan digital, asisten Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif zaman Pak Wisnu Tama pada periode sebelum yang menteri yang sekarang ini. Kemudian sudah sejak tahun 2020 ya. Jadi boleh dibilang Nadia ini adalah praktisi digital, generasi milenial praktisi digital. Baik, itulah 2 narasumber yang akan menemani saya pada kesempatan siang hari ini, ngobrol-ngobrol bareng. Tema kita Atmajaya dalam transformasi digital. Jadi tentu tidak terlepas dari dunia persilatan digital yang melingkupi kehidupan kita akhir-akhir ini. Dan kita tahu 2 tahun terakhir ini disrupsi digital sudah masuk ke seluruh segi relung kehidupan kita semua. Kita dipaksa untuk menjadi pelaku dunia digital akibat dari pandemi COVID di 2020. Seluruh kegiatan semua hanya di dalam genggaman kita atau di layar di depan kita, layar laptop, layar iPad segala macam, dan seluruh aktivitas ternyata bisa dilakukan. Jadi adopsi teknologi digital sudah sangat luar biasa masuk begitu dalam saat ini. Tetapi tentu sebuah karya inovasi tidak lepas dari manfaat dan juga mudaratnya. Oleh karena itu, kalau ada hanya manfaatnya, nggak perlu kita bahas pada siang hari ini. Tentu kita menjadi pembahasan karena ada sisi ekses mudaratnya, ekses negatifnya, dan itu yang menjadi tantangan bersama dalam tema kita transformasi digital, terutama dalam konteks Universitas Atmajaya saat ini. Nah, bersama Pak Firman dan Didi, kita ingin ngobrol-ngobrol bareng. Silahkan juga nanti teman-teman yang hadir di sini untuk bisa juga menyampaikan pandangan, pertanyaan seputar transformasi digital ini. Nah, untuk awalnya nih, saya ingin dari Pak Firman dulu. Pak Firman,
gambaran Pak, proses transformasi digital di tanah air saat ini dalam amatan Pak Firman seperti apa dalam posisi hingga saat ini Pak? Ya baik Pak Aditya, jadi kalau kita melihat perkembangan teknologi informasi yang kita sebut sebagai transformasi digital, itu Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara besar lainnya. Dari sisi infrastruktur internet, kita sudah 73% masyarakat Indonesia sudah terhubung internet. Kemudian kalau dari sisi kepemilikan mobile device, masyarakat Indonesia itu jumlahnya 280 juta di awal tahun 2022. Tapi kepemilikan mobile device itu mencapai 370 juta. Jadi lebih banyak jumlah mobile device dibanding kepemilikan sikat gigi orang Indonesia. Kalau kita punya sikat gigi masing-masing satu, kalau mobile device bisa lebih dari satu. Nah ini Indonesia luar biasa. Dari sisi media sosial ada sekitar 191 juta masyarakat Indonesia sudah pakai media sosial, mulai Facebook, kemudian Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Nah, kita lihat juga Indonesia adalah negara yang cukup terkemuka di dalam urusan perkembangan ekonomi digitalnya. Banyak UMKM, banyak proses-proses pendidikan berlangsung dilakukan di dunia digital. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita jadikan perhatian. Ini yang disebut dilemanya, bahwa misalnya mengacu pada riset Microsoft tahun 2020 yang dirilis Maret 2021, Indonesia itu negara nomor 29 dari 32 negara yang keberadaban digitalnya paling rendah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik bangun tidur, buka media sosial, ngecek WhatsApp dan sebagainya, kita mungkin dalam keadaan bersemangat, bergembira, ingin melakukan sesuatu di pagi hari, tapi di situ ada resiko kita akan terpapar oleh informasi yang sifatnya hoax, kemudian mungkin data kita dicuri, kemudian kita akan terlibat di dalam hate speech dan mungkin jadi korban bullying. Nah ini keberadaban digital kita di antara negara-negara ASEAN itu paling rendah. Itu satu hal yang perlu kita garis bawahi. Hal yang lain, Indonesia ini adalah negara dengan produsen konten penyiksaan binatang nomor 1 di dunia. Kemudian negara yang produktivitas produksi hoaxnya itu nomor 5 di dunia. Dan Indonesia kalau nggak salah merupakan negara ketiga konsumen situs porno. Nah ini hal-hal yang di satu sisi tadi media digital ini kita sambut sebagai sebuah peluang, banyak kehidupan yang bisa menjadi lebih mudah dilakukan, lebih sempurna, lebih cepat, lebih efisien. Tetapi di sisi lain bisa mengancam generasi penerus kita, para peserta didik dan sebagainya, yang akan tergerus oleh informasi-informasi yang tidak berkualitas. Nah itu mungkin gambaran kita, dan hadir di sini para bapak, ibu, adik-adik sekalian dari dunia pendidikan. Nah ini mungkin tugas kita bersama untuk melihat dunia digital ini dari dua sisi. Dia mendatangkan kebaikan, tapi juga bisa menggerus moral dan mental kita. Itu Mas Adi. Terima kasih Pak Firman. Giliran Nadia ini sebagai generasi milenial, praktisi digital, pernah membantu menteri yang milenial juga. Dibilang itu, bagaimana melihat proses transformasi digital kita saat ini? Kalau saya mau melanjutkan aja sama omongan Pak Firman tadi, saya pengen nanya, semua yang hadir di sini ada nggak yang nggak pernah sama sekali buka atau konsumsi media sosial? Kalau ada yang pernah, tunjuk tangan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang punya grup di Facebook, teman-teman SMA-nya, ya kan? Atau anak-anak muda di sini yang punya sosial media, followingnya banyak tapi nggak pernah post, itu juga bentuk mengkonsumsi media. Nah, sebenarnya kenapa saya tuh semakin tertarik untuk bekerja di bidang digital itu karena pada tahun 2018-2019 itu saya udah merasakan mulai ada perubahan. Karena
karena saya backgroundnya media, jadi saya bisa ngasih gambaran soal media-media di Indonesia itu seperti apa. Pada tahun 2018-2019 itu mulai banyak yang dimana media-media yang tadinya cuma ada di TV atau radio, mereka langsung berkonversi ke digital. Mau itu media sosial di Instagram atau itu Twitter, YouTube, itu macam-macam. Kenapa? Karena media itu dapat uang itu dari siapa aja yang nonton. Kalau yang nonton itu udah bermigrasi ke digital, yang nonton media konvensional itu siapa? Saya nggak bilang di sini, bahkan saya pun sampai sekarang masih mengkonsumsi media konvensional, nonton TV pagi-pagi sambil sarapan bareng orang tua saya untuk nonton berita. Dan itu masih banyak dilakukan sama generasinya mama papa saya. Saya nggak tahu kalau generasi anak muda sekarang masih nggak nonton berita pagi-pagi di TV. Nah, itu juga yang mengubah environment dari media itu sendiri, dimana yang tadi saya udah mention, udah banyak yang mulai konvergensi media ke beberapa platform media sosial dan butuh tim di masing-masing media sosial itu. Nah, permasalahannya di tahun yang bersamaan juga, saya tuh sering banget ditawarin buat yang namanya jadi KOL, taulah influencer zaman sekarang. Kalau dulu tuh jumlahnya makin dikit, bahkan brand-brand itu menggunakan orangnya itu aja. Tapi makin kesini, siapa aja, nggak perlu mereka yang bekerja di TV, jadi artis, jadi seniman, siapapun itu bisa. Bahkan yang jadi cleaning service atau yang jadi tukang ojek itu bisa sekarang. Punya punya pengikutnya dia sendiri. Jadi pada saat 2020 saya memutuskan untuk resign, dan salah satu alasannya juga karena saya pengen melihat nih, pengen memetakan dunia digital itu seperti apa. Tadinya saya mau bekerja sendiri, tapi saya dapat tawaran di kementerian, terus saya juga sempat dapat tawaran bekerja di Kadin untuk megang sosial medianya. Nah, awalnya dari situ Pak. Gitu. Terus saya juga awal-awal pandemi itu kan sering WFH ya. Jadi waktu itu konsepnya kalau nggak salah dalam 1 minggu 3 hari masuk, 2 hari itu di rumah. Nah, pas saya di rumah, pagi-pagi itu saya makan ketoprak pedagang kaki 5 yang suka lewat depan rumah saya ajak ngobrol lah gitu, gimana pendapatannya gitu, katanya murah drastis banget, bisa dibilang sekarang cuma 1/4 lah. Iseng-iseng saya bantuin, saya marketingin lewat sosial media, saya bikinin, terus namanya itu saya bikin sendiri, terus saya daftarin ke Haki, saya packagingin ulang, karena pada saat itu kan orang-orang kangen makan di dagangan kaki 5 tapi takut gak higienis kan. Nah, saya ngambil opportunity itu untuk ngebantu pedagang kaki 5 ini dengan memanfaatkan media sosial. Yang tadinya saya ngerasa media sosial itu hanya bermanfaat untuk saya, dengan saya dapat banyak tawaran dari brand-brand dan juga bekerja di bidang media, ternyata media sosial itu tuh benar-benar bisa membantu perekonomian seseorang. Ini saya kasih contoh kecil, belum contoh besar. Nah, semenjak itu dia cuma perlu kerja di rumah saya tuh 2-3 jam, nggak perlu keliling Bintaro, kan saya tinggal di Bintaro. Abis itu udah dia pulang lagi, dan yang tadinya dia nggak bisa beli gerobak, akhirnya dia bisa beli gerobak hanya dengan saya bantu marketing itu. Jadi saya melihat, wah gila, di sini potensi digital itu besar sekali, gitu Pak. Oke, terima kasih Nadia, untuk kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Nadia tadi ya, bahwa dan melalui media sosial, namanya aja media sosial, namanya aja sosial, ada elemen sosial di dalamnya, dan sosial itu tentu memberi kemanfaatan buat masyarakat yang harus diprioritaskan. Dan tadi dari dua pembicara, Pak Firman dan Nadia, jelas tergambar, dan ini juga sudah menjadi pengetahuan bersama. Pak Firman menegaskan dengan angka-angka tadi bahwa memang justru saat ini kehadiran era digital ini, kehadirannya ini sangat challenging bagaimana kita bisa mengcounter, mengantisipasi, mencegah efek buruk, negatif, dan mudaratnya. Yang tadi disebutkan oleh bahasanya Pak Firman itu kan dilema ya, sesuai judul bukunya ya, digital dilema. Jadi mumpung juga H-1 Sumpah Pemuda ini buat berdua Pak Firman dan Nadia ini, ya tentu kita bicara di sini akan lebih dominan pada sisi ininya ya, sisi halal yang harus kita antisipasi. Tantangan dilema di
dalam transformasi digital ini adalah tadi sisi mudaratnya. Kita semua yang hadir di sini, terutama yang sudah berkeluarga, punya anak, terutama anak-anak yang masih kecil, belum dewasa, saat ini tantangan terbesar adalah anak-anak kita itu diasuh oleh TikTok dan YouTube. Para remaja didewasakan oleh TikTok dan YouTube. Tadi bahasanya Pak Firman, cita-cita pun dibentuk oleh konten-konten dari media sosial. Dan 2 tahun lagi kita ada pemilu, pilpres, pilkada, calon pemimpin pun dipilih melalui festivalisasi yang dihadirkan melalui layar-layar medsos. Itulah fakta yang ada di kita saat ini. Nah, oleh karena itu, sisi mudarat impact dari kehadiran transformasi digital ini kan dalam konteks Sumpah Pemuda, ikrar berbangsa yang satu, bertumpah darah yang satu, berbahasa yang satu akan menjadi sangat menemui titik rawan manakala terjadi yang muncul ekses-ekses yang lebih dominan dari media sosial. Saya pengen pandangan ini Pak Firman. Ya tentu ini sudah menjadi pengetahuan bersama juga, tapi untuk merimain, untuk menegaskan kembali kepada kita semua yang hadir di sini. Ini terkait dengan Sumpah Pemuda ya. Ini kan momentumnya dekat Sumpah Pemuda. Tadi Pak, kenyataan dilema digital saat ini supaya generasi ke depan ini tidak lagi generasi yang dibentuk oleh medsos. Ya. Apa Pak yang harus dilakukan Pak? Ya, betul. Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik sekalian yang ada di sini, kalau kita berhubungan atau berelasi dengan media sosial, itu bahasa kita menggunakan media sosial. Nah, kita harus bertanya, ini mungkin bagian dari literasi kita, bagian dari tadi yang ditanyakan oleh Pak Aditya. Benarkah kita menggunakan media sosial? Atau sebetulnya kita digunakan oleh media sosial? Jadi, apa yang dimaksud di situ? Bahwa ternyata ketika media sosial itu memberikan tawaran kebebasan kita untuk membuat konten-konten menurut kehendak kita, itu sebetulnya di belakangnya itu kita dipancing dengan reward. Kalau konten Anda menarik, Anda akan, kalau misalnya di YouTube akan dapat golden play button atau silver play button. Nah, itu kan artinya apa? Kita sebetulnya digiring untuk membuat konten-konten yang sesuai dengan standarnya YouTube. Demikian juga dengan algoritmanya Instagram. Pada beberapa posting yang menurut kita menarik, itu yang menanggapi jumlahnya terbatas. Tapi yang sebetulnya menyangkut data pribadi, mungkin menyangkut hal-hal yang privat tentang diri kita, itu malah mendapatkan like yang banyak, dapat respon yang banyak. Nah, kenapa algoritmanya seperti itu? Karena hal-hal yang semacam itu membuat para pengguna media sosial yang lain akan tertarik. Jadi, cara bekerjanya media sosial itu membuat para penggunanya semakin betah di media sosial. Apa tujuannya? Kalau semakin betah Anda di media sosial, terpapar dengan pesan-pesan yang tadi dianggap menarik, akan juga disisipkan iklan-iklan. Nah, itu berarti adalah keuntungan bagi platform. Bahkan kalau kita lihat kelompok Meta seperti Facebook, Instagram dan sebagainya sekarang mau masuk ke Metaverse, itu karena dipandang media sosial hari ini sifatnya 2 dimensi. Kita berelasi, memang bisa berinteraksi secara langsung, kemudian bisa menikmati gambar, foto, suara. Nah, tapi kalau yang dihadirkan adalah simulasi dari kehidupan nyata kita dan kita bisa masuk, terlibat di dalamnya, tentu kita akan lebih betah. Nah, kalau kita lebih betah, apa yang terjadi tadi? Iklan masuk lebih banyak dan itu lebih menguntungkan para pengembang platform. Nah, jadi para peserta semua di sini perlu menyadari bahwa sebetulnya di satu sisi ketika kita menggunakan media sosial, kita juga digunakan oleh platform untuk memberi keuntungan kepada mereka. Jadi kalau kita ingin menggunakan secara cerdas, tadi bagaimana peran pemuda supaya tidak tergerus moral dan mentalnya oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, kita harus tahu kita menggunakan untuk kepentingan kita sesuai dengan kepribadian kita dan tentu saja ada aspek etikanya, bukan hanya mengejar traffic, bukan hanya mengejar
jumlah follower, kemudian kalau followernya banyak kita bisa menjadi seleb tweet atau YouTuber. Nah, kita perlu bertanggung jawab di dalam memproduksi dan mendistribusi konten. Nah, itu tadi yang penting adalah kita harus bisa mendapatkan manfaat, bukan hanya dimanfaatkan oleh platform media sosial. Seperti itu Mas Aditya. Nadia, sebagai praktisi digital dan juga sebagai, kalau boleh dibilang, content creator juga ya, sudah masuk klasifikasi influencer juga ya. Mungkin bisa sharing pengalaman ke teman-teman di sini, bagaimana tentu Nadia juga pernah dalam posisi mungkin tidak ekstrim ya, posisi ekstrim dalam posisi dilema tersebut antara konten dan followers. Ini bagaimana sharing pengalaman ke teman-teman? Oke, saya cerita dari pengalaman saya aja ya. Jadi kenapa awalnya saya itu berkecimpung di media sosial, karena nggak sengaja. Jadi karena saya tipikal orang yang suka traveling, suka fashion, nah itu saya bagi itu di media sosial saya. Dan ternyata itu dapat antusias yang besar. Nah makanya saya bisa kerja di bidang ini sekarang. Tapi orang-orang di luar sana mungkin belum punya kepekaan terhadap pentingnya literasi media. Akan sulit jika itu tuh nggak datangnya dari atas. Dari atas tuh maksudnya pemerintah dan stakeholders lain, misalnya dari perusahaan itu sendiri. Akan susah kalau nggak ada regulasi dari mereka untuk kontrol konten-konten itu. Karena menurut saya itu jauh lebih mudah dibandingin kontrol orang-orang untuk jangan upload itu ya. Saya senangnya salah satu media sosial, TikTok, dia itu ada namanya community guidelines Pak. Jadi nggak sembarang konten kita tuh bisa upload. Misalnya kalau pakai celana pendek tuh nggak boleh kecuali kalau itu di pantai. Atau saya kemarin sempat kena community guidelines karena nggak sengaja nge-shoot list nama orang yang mau masuk ke restoran beserta nomor teleponnya. Itu lupa saya blur. Akhirnya saya kena. Akhirnya saya hapus dan saya upload lagi. Maksudnya hal-hal kecil seperti itu kan yang membantu orang lain juga ketika dia mengonsumsi media sosial lain. Gitu. Nah, TikTok ini kan sekarang juga memang udah masuk ke Indonesia ya kantornya, jadi mungkin itu lebih mudah juga sama pemerintah untuk mengontrol hal itu. Saya nggak tahu kondisinya seperti apa media sosial sekarang semuanya, apakah memang mereka tuh udah punya kantor di Indonesia apa belum. Menurut saya dengan hadirnya kantor mereka di Indonesia dan nanti berkoordinasi dengan pemerintah, itu akan memudahkan untuk proses literasi digital itu. Karena saya juga masih menemukan gitu, tadi Bapak sempat bilang banyak orang-orang yang didewasakan sama konten-konten TikTok itu banyak banget bahkan sampai sekarang. Jadi walaupun salah satu media sosial udah melakukan itu, tapi ternyata itu belum menyeluruh gitu. Bahkan di sosial media yang lain seperti Instagram itu menurut saya itu nggak ada filter sama sekali, karena saya nge-post apapun, orang nge-post apapun itu bebas. Itu pandangan saya sih Pak. Oke, jadi memang self censorship itu sangat diperlukan ya di dalam, baik kita di dalam, terutama di manakala kita menjadi pelaku aktif di layar digital itu tadi. Nah, kita kembali ke persoalan utama ini Pak ya. Kan ini literasi dan inklusi, masalahnya ada di situ. Gapnya sangat tinggi. Inklusinya sudah jauh di depan, tetapi literasinya masih tercecer. Ibaratnya eksponensial untuk inklusinya, literasinya dari ukur. Gitu. Dan itu juga tercermin sekali kalau benar saya ingat sekali itu survei OJK ya di bidang financial inclusion, digital financial inclusion. Literasinya itu masih sekitar 30%, tapi inklusinya itu sudah 70-80%, 3-4 kali lipat dari literasinya. Nah, berbicara literasi, perguruan tinggi adalah salah satu center of excellence untuk literasi. Ini adalah kawah candra di muka, kawah candra di muka untuk elemen literasi. Bagaimana Pak sebenarnya, dan mungkin kalau juga Pak Firman kebetulan juga sebagai praktisi di perguruan tinggi juga, sejauh mana sebenarnya perguruan tinggi ini bisa mengambil peran positif, peran aktif dan kontributif dalam konteks literasi digital? Ada sebuah buku tulisan Anthony Giddens, judulnya Runway Society, Masyarakat Tunggang Langgang. Nah itu mungkin itu cocok menggambarkan kondisi hari ini dengan masuknya teknologi digital dan perkembangannya yang demikian cepat. Tidak ada seorang pun dan satu institusi pun yang tidak tunggang langgang, termasuk perguruan tinggi hari ini. Jadi kita menerima perkembangan teknologi digital ini dengan tergagap-gagap, harus apa?
kita lihat sering di postingan Twitter atau media sosial yang lain, ada sekolah yang menyita perangkat digital siswanya kemudian dihancurkan, demikian juga di komunitas-komunitas tertentu seakan-akan perangkat media digital ini adalah musuh yang merusak. Padahal ibarat air bagi ikan, bagi generasi milenial, hari ini media digital ini adalah tempat hidup mereka. Jadi bukan musuh, dan kalau itu musuh, padahal masa depan para generasi ini ada di digital. Nah, sehingga rasanya mulai dari urusan kurikulum, kemudian materi pelajaran sehari-hari, sampai kemudian tugas-tugas karya di sekolah, sampai di perguruan tinggi, itu sangat perlu memperhatikan perkembangan atau perubahan yang luar biasa terjadi, yang kita sebut dengan disruption. Contohnya saja, anak-anak Gen Z yang lahir di tahun 96 sampai tahun 2010, mereka ini yang lahir usianya sekarang sekitar 26 ya, 26 atau 22 sampai 13 tahun sampai 22, itu sudah nggak bisa baca dari kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah, scroll. Nah, itu artinya kalau mereka masih diberi tugas dengan misalnya karya akhir, skripsi dan sebagainya yang memerlukan membaca dari perspektif yang konvensional, itu akan menyulitkan. Jadi terjadi semacam gap. Para dosennya yang mungkin generasi X atau generasi milenial awal itu memaksa kalian harus membaca, yaitu memang hal yang penting. Tetapi yang kita sebut membaca hari ini bukan hanya dari buku atau material printed, tetapi harus material digital. Dan itu sebetulnya jumlahnya sangat berlimpah, cuman urusan otorisasinya aja itu sangat bercampur, informasi yang valid dengan informasi yang buruk campur. Nah, perlu kita beri pengajaran, perlu kita ajak para siswa itu mengenali informasi. Jadi menyangkut pertanyaan Pak Aditya tadi, hal yang mendasar membangun literasi di perguruan tinggi itu adalah bagaimana kita mengenali informasi yang berkualitas dan memisahkannya dari informasi yang buruk. Nah, dari situ kemudian kita sesuaikan tugas-tugasnya siswa, kemudian bagaimana menangkal pencurian data, bagaimana memahami adanya hoax atau kalau kita sebut sekarang istilahnya post-truth. Kebenaran itu hari ini kalau adik-adik lihat itu seperti melihat festival Indonesian Idol. Kalau kita ngomong Indonesian Idol itu kan festival untuk memilih penyanyi. Namanya penyanyi itu soal mengeluarkan suara yang enak untuk dinikmati. Tapi siapa yang menjadi pemenang Indonesian Idol? Adalah mereka yang mampu mengumpulkan pendukung yang paling banyak. Jadi yang akhirnya menang bukan suaranya yang paling enak. Nah, itulah hari ini kebenaran semacam itu. Bukan berpijak pada fakta, tetapi pada favoritisme. Ketika kita bingung apakah waktu pandemi kalau olahraga pakai masker atau tidak perlu pakai masker, kemudian muncul perdebatan dan kita bingung sebagai orang awam pakai masker apa enggak. Kemudian yang kita lihat di media sosial, para dokter juga berdebat. Ini yang ahli kesehatan saja berdebat, tidak satu kata. Akhirnya karena kita bingung, nggak punya perangkat untuk menelaah itu, kita pilih aja. Oh, ini dokter yang lebih favorit, dokter yang lebih banyak pendukungnya, saya ikut dia. Nah, itu padahal faktanya belum tentu sesuai dengan kuantitas. Kuantitas sebetulnya tidak menunjukkan kebenaran. Nah, hari ini banyak kebenaran-kebenaran karena dianggap sebagai kumpulan orang yang bersuara sama, dianggap sebagai suara yang benar. Nah, ini sangat membingungkan termasuk bagi dunia pendidikan. Seperti itu, Pak Adi. Baik, Nadia, pengalamannya selama kuliah, Anda masa periode kuliah, periode-periode yang sudah masuk fase digital juga, bilangnya. Mungkin belum semasif sekarang ya. Nah, pengalaman Anda pada saat kuliah dulu bagaimana? Ini udah masuk ke digital dalam pendidikan apa masih? Oke, saya mau cerita nih pengalaman saya. Ini kebetulan dosen saya ada di sini, Pak Beni.
Jadi saya tuh dulu bersyukurnya udah bisa ngisi KRS lewat website. KRS? Itu yang saya syukurin, karena bisa submit dari rumah? Bisa Pak, tapi banyak nih teman saya, kan teman saya nggak cuma yang satu kampus sama saya, ada yang nyebar ke negeri lah, negerinya bukan cuma yang di Depok tapi di mana-mana, terus swasta juga. Nggak semua dari mereka itu bisa duduk tenang dari rumah ngisi KRS. Ada yang kalaupun duduk tenang di rumah, itu mereka tetap harus ke kampus minta tanda tangan. Kalau enggak nggak bakal di ACC. Ada juga yang ngisi absensi harus secara apa ya, panggil nama gitu, nggak otomatis pakai tab. Dan menurut saya sebagai mahasiswa itu sangat memudahkan saya. Kebetulan kan saya memang ada rencana untuk melanjutkan pendidikan S2. Dan ketika saya diajak Pak Beni, kalau Atmajaya itu meluncurkan sebuah website, ya otomatis saya buka dong websitenya. Kesulitan saya untuk mencari S2 yang tepat untuk saya adalah apakah course atau mata kuliahnya itu sesuai dengan yang saya mau. Karena bukan berarti di setiap kampus ada fakultas komunikasi itu mengajarkan mata kuliah dan pelajaran yang sama. FISIP sama Vkom itu beda banget. Kalau Vkom ya udah kebanyakan jurusannya jurnalistik, PR. Tapi kalau FISIP ada ilmu politiknya dan yang lain. Jadi untuk mengetahui itu aja tuh, itu merupakan hal dasar yang saya pribadi harus saya ketahui sebelum saya menentukan mau kuliah di mana. Walaupun emang waktu saya S1 itu karena kepepet, jadi yaudah deh saya cuma boleh kuliah di UMN aja, yaudah saya nge-apply di situ. Tapi karena S2 saya punya keluasan, jadi saya mulai nyari-nyari. Nah pas saya buka website Atma itu benar-benar membantu saya banget Pak. Oh di Atma S1-nya ada ini. Ada visi misi setiap fakultas, ada profil dosennya, ada apalagi, pokoknya detail banget di situ. Dan bahkan untuk kuliah di luar negeri aja nggak semua website tuh ada. Jadi dengan launchingnya ini saya nggak tahu apa yang baru, tapi yang lama aja saya buka udah oke. Saya ya berharap adik-adik di sini yang mungkin belum kuliah atau ada teman saudara yang mau kuliah, boleh dicek websitenya Atma. Asik sekali promosi. Oke. Itu pengalaman saya sebagai mahasiswa. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin dari audiens saya juga tidak ingin mendominasi forum ini. Silakan dari audiens kalau ingin ada penanyanya di setiap. Oh ya, dari Firman akan memberikan satu gift untuk dua penanya Pak ya. Ya. Untuk dua penanya pertama tadi buku series Digital Dilemma karya Pak Firman akan diserahkan kepada Anda. Silakan kesempatan ini. Ya, Mas yang di sini satu, mungkin satu lagi. Pak yang di sana ujung. Silakan minta. Dari Atma juga atau dari Mitra atau dari mana ini? Silakan perkenalkan diri Mas. Selamat siang Bapak. Saya Jonathan dari Sekolah Strada SMK Strada dan Mogot. Jonathan Strada Mogot. Iya, SMK Strada dan Mogot. Saya mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam community guidelines itu sangatlah membantu di bidang digital. Saya setuju dengan itu. Namun beberapa terkadang community guidelines itu mana menjadi timbang sebelah, karena beberapa kali saya melihat adanya film bajakan di TikTok atau mungkin di medsos lainnya itu menjadi dalam tanda kutip mengganggu pemilik hak cipta. Bagaimana kita dapat melindungi hak cipta kita di media sosial itu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Jonathan. Singkat padat pertanyaannya soal perlindungan copyright ya di media sosial. Satu lagi di sebelah. Saya minta tolong mic-nya. Yang baris ketiga dari depan ini, Bapak pakai masker putih. Ya, terima kasih Pak. Ya, kenalkan saya Dedi Mulyadi dan maaf Pak. Oh ya, Dedi Mulyadi. Dedi Pak. Nah, masih saudara dengan Bupati Purwakarta. Oh, mantan Bupati Purwakarta.
Saya dari SMA Tisa di Pamekara, Lipo Karawaci, Tangerang. Ya, menarik pemaparan dari Pak Firman ya Pak ya, izin ya Pak, tentang literasi. Kami sudah di tahun kedua, ya, Kemendikbudristek melaksanakan AKM melalui ANBK, Assessment Kompetensi Minimum. Ada dua yang dipotret di sana. Yang pertama adalah tentang literasi, yang kedua tentang numerasi. Dan tahun ini adalah tahun pertama setiap sekolah mendapatkan rapor pendidikan. Ada satu yang menarik di sini Pak. Nilai literasi sekolah kami lumayan baik. Begitu. Ketika kemarin pengawas sekolah datang bertanya kepada saya, apa yang menyebabkan nilai literasi di rapor pendidikan sekolah kami baik? Apakah ada sebuah program pembiasaan seperti di sekolah-sekolah lain? Misalkan pagi hari anak-anak terbiasa untuk membaca buku dan lain sebagainya. Saya katakan tidak ada. Nah, dalam hati sebetulnya saya juga berpikir apa yang menyebabkan nilai literasi anak-anak itu baik. Namun tadi baru saja saya tercerahkan oleh apa yang Bapak sampaikan. Ternyata anak-anak kami memang adalah anak-anak generasi Z Pak, ya Gen Z sekarang, yang membacanya itu tidak lagi dari kiri ke kanan, tetapi dari atas ke bawah. Itu Pak kalimat Bapak yang buat saya teng gitu kan. Bahwa ternyata memang benar begitu, karena memang kami terbiasa untuk anak-anak mencari sumber belajar itu dari gawainya, ya dari laptopnya, dari iPadnya seperti itu. Sehingga dengan begitu ternyata pengalaman literasi mereka terbentuk dengan sendirinya. Tidak harus membaca buku jam sekian sampai jam sekian, membaca buku dalam bentuk manual seperti itu. Ternyata literasi yang membuat mereka terbiasa, yang menyebabkan rapor pendidikan sekolah baik itu adalah karena mereka terbiasa untuk mencari dari gawainya Pak, dalam bentuk literasi digital. Pertanyaan saya Pak, treatment macam apa yang bisa kami lakukan di sekolah? Apakah begitu saja? Itu kan seperti sebuah pembiaran sebetulnya ya. Ataukah ada sebuah program yang baik begitu, yang bisa menjadi insight untuk kami agar pengalaman literasi digital anak-anak kami juga terus menjadi semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Jonathan dan Pak Beni ya. Dua penanya, nanti selesai ini akan diserahkan bukunya oleh Pak Firman. Mas Jonathan tadi bagaimana perlindungan copyright Pak di dunia digital, nanti bisa Nadia juga bisa membantu. Kemudian Pak Beni tadi ya, to the point ke Pak Firman bagaimana treatment literasi digital di siswa-siswa tadi supaya ini tidak mungkin supaya lebih terstruktur, tersistematis Pak ya, tidak seolah-olah dibiarkan meskipun impactnya bagus begitu ya. Ya mungkin Nadia bisa membantu yang Jonathan ya. Saya kasih contoh yang pernah saya lihat aja ya. Itu kan banyak banget film-film tuh yang diposting. Sebenarnya nggak the whole filmnya apa, tapi bahkan semenit 2 menit itu mereka nge-post di TikTok. Nah itu sebenarnya udah ada di community guidelines-nya dan seharusnya otomatis itu langsung kehapus. Tapi yang tadi saya bilang bahwa mungkin belum semua video itu bisa di cross check gitu sama pihak dari TikTok. Saya nggak tahu masalahnya apa. Itu kalau dari soal film. Nah kalau soal dari owning konten, misalnya brand, banyak ada kasus influencer itu mereka yang kontennya diambil sama brand itu sendiri dan posting tanpa sepengetahuan atau izin. Karena sebagai KOL itu sebenarnya kita ada deal-dealan di awal. Misalnya apa nih? 1 kali Instagram foto, atau 1 kali IG story, atau 1 kali video TikTok. Kalau untuk mereka bisa nge-post lagi di social media mereka, itu ada namanya owning content dan itu harganya beda sendiri. Biasanya itu ada yang menerapkan setengah harga dari harga posting, ada juga yang 2 kali lipat di harga posting. Nah, ada satu kasus waktu itu baru-baru ini sekitar sebulan lalu, karena dia akhirnya menemukan si brand ini ngeposting ulang tanpa pengetahuan dan seizin dia, itu dia langsung bikin klarifikasi di social medianya dia. Terus akhirnya rame sampai FYP dan lain-lain. Akhirnya brandnya minta maaf dan nge-take down video itu. Tapi maksud saya, mungkin pengetahuan dari brand-brand itu sendiri lagi kali ya. Maksudnya gak semua konten tuh bisa sembarang di post gitu. Waktu saya jadi jadi reporter, saya pernah cuma nge-instastory aja waktu itu ada kejadian di KPK. Banyak banget media online pada saat itu yang nge-DM ke saya, Mbak saya izin ya posting, itu saya nggak masalah sama sekali. Karena saya ngerasa ya saya nge-posting itu sebenarnya cuma buat iseng aja. Nah itu kan nggak saya
duitin. Nah kalau untuk mereka-mereka influencer ini yang mereka duitin itu kan pasti ada hitungan yang beda lagi. Itu kalau dari kacamata saya sebagai praktisi. Mungkin kalau untuk sisanya bisa Bapak jelaskan. Ya, baik Jonathan, menarik pertanyaan Anda dan nanti akan saya lanjutkan dengan pertanyaan Pak Deddy Mulyadi. Jadi kalau kita lihat di urusan media sosial itu ada fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi konten. Nah di dalam hal urusan produksi dan distribusi itu kalau lihat angka literasi digital dari Kominfo itu memang kita itu masih cukup rendah dalam menghargai karya cipta orang lain. Jadi misalnya kita dengan apa namanya tanpa rasa bersalah mengunggah posting orang lain di Twitter seakan-akan milik kita, padahal itu ada yang membuat. Beberapa saat yang lalu itu ada yang ribut ketika banjir terjadi, ada gambar sandal yang dinaiki oleh binatang, bekicot gitu. Terus ada yang itu padahal bukan karya orang yang memuat. Nah orang yang memuat itu ngasih namanya dia. Nah kemudian di situ muncul protes dari para pengguna lain. Pokoknya perbuatan tersebut sangat tidak etis, tidak ikut memproduksi, kok ikut mendistribusi tanpa izin dan mencantumkan namanya. Nah hal-hal yang semacam itu sebetulnya hari ini masih sampai sanksi etis. Apa namanya, para netizen itu akan mencaci maki atau paling enggak menyesalkan tindakan yang semacam itu. Nah kalau dari sisi apa namanya dari sisi kita pemilik konten itu ya mungkin bisa diberi sign, tanda dan sebagainya yang tidak mungkin itu diambil oleh orang lain. Jadi diletakkan di bagian tertentu yang mungkin kalau ada teknik untuk cropping atau teknik untuk menghapus identitas pembuat, buatlah di satu tempat yang tidak mungkin dihapus. Semacam watermark gitu Pak ya? Ya, semacam watermark. Nah itu mungkin bisa melindungi kepemilikan kita. Jadi itu memang problem. Bangsa kita ini masih tidak mau menghargai atau mungkin nggak paham soal copyright, hak produksi dan sebagainya itu, hak kekayaan intelektual seperti itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua untuk Pak Deddy Mulyadi, mungkin saya tidak seintens ya di pendidikan menengah dan mungkin pendidikan atas. Kalau di perguruan tinggi itu soal kebiasaan para mahasiswa yang sudah berubah dari membaca kiri ke kanan, dari sekarang ke atas ke bawah, kita perkuat dengan setiap tugas, setiap pekerjaan itu harus merefer pada jurnal tertentu. Nah ini kita cantumkan misalnya jurnalnya di atas tahun 2015, kemudian juga tidak boleh sumber dari Wikipedia karena tidak ada otoritasnya. Nah di situ kebiasaan itu akan semakin kuat beralih ke material-material digital, kemudian juga tadi terjadi filterisasi terhadap kualitas konten, hanya konten-konten yang tadi jurnalnya terdaftar, kemudian otorisasinya jelas. Nah itu yang boleh digunakan, dan yang kemudian juga ketika karya akhir itu tidak hanya khusus untuk mata kuliah saya sendiri, belum belum tersosialisasi di dosen-dosen lain. Itu saya biarkan, misalnya mereka ingin mengekspresikan pengetahuannya pakai YouTube misalnya. Jadi hasil risetnya dia ceritakan dengan diskusi, kemudian direkam, kemudian dikumpulkan dalam bentuk YouTube, oke. Atau dalam bentuk gerakan sosial yang di media sosial juga oke. Jadi tidak satu macam hanya dalam bentuk tulis, yang itu mempersyaratkan orang harus bisa membaca. Membaca itu memang penting, tetapi hari ini yang dibaca itu kan bukan hanya teks, tapi juga visual, audiovisual, multimedia. Jadi ekspresi itu kita perkaya, tidak hanya satu macam. Seperti itu Pak Deddy. Baik,
Cukup ya Pak Dedi dan Jonathan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini ada satu pertanyaan pamungkas Pak dari saya Pak Firman dan Nadia. Kita kan di sini hadir dalam launching website Atmajaya, tentu kita juga harus bicara mengenai website. Nah, tadi saya tertarik sekali dengan Pak Rektor, Pak Pras menyatakan bahwa kehadiran website supaya tidak hanya menjadi kosmetikal. Dan faktanya saat ini kalau kita amati lembaga-lembaga kementerian sekalipun itu, menurut amatan saya sebagai orang media, memiliki website sebagai tanda dia hadir dalam dunia digital, tetapi memang hanya sekedar formalitas. Ya kalau istilahnya Pak Pras tadi, Pak Rektor, kosmetikal, konten monolog satu arah sebagai kami ini ada seperti ini bla 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 bla, silahkan Anda membaca mengenai diri saya, profil saya. Tapi sisi substansi seperti yang dimaksudkan Pak Pras tadi, Pak Rektor, belum masuk, belum kena. Ini bagaimana Pak Firman dan juga mungkin Nadia juga sebagai praktisi digital, supaya sisi kosmetikalnya ini tidak semata-mata menjadi orientasi. Ya sudah punya website, setelah itu ditinggalin. Kalau update ganti rektor baru diganti diupdate, ada ganti wakil rektor diupdate, ada program studi baru diupdate. Setelah itu mati suri. Itu bagaimana ke depan supaya benar-benar website lembaga, kementerian dan juga kampus ini menjadi sarana komunikasi efektif buat pada masyarakat. Bagaimana Pak Firman? Ya, kata kuncinya adalah tadi sarana komunikasi efektif buat masyarakat. Kalau pakai teori komunikasi itu kan namanya proximity. Jadi kita agar website tidak hanya dilihat Atmajaya punya, Atmajaya kontennya beragam, tapi perlu dipelihara interaktivitas antara pembuat atau produsen konten dengan konsumen konten, dalam hal ini halayak luas atau calon mahasiswa di Atmajaya. Itu kira-kira kebutuhan informasinya apa. Nah, dari situ kan sebetulnya di Netlitiknya atau perangkat yang dapat digunakan untuk menganalisiskan kelihatan bagian konten mana yang paling sering dikunjungi, konten mana yang paling banyak mendapatkan traffic, kemudian konten mana yang lama ditelaah oleh orang, dan dari situ diperbanyak. Jadi ada kebutuhan yang kemudian kita penuhi dari harapan konsumen konten yang bukan hanya sekedar ada. Kalau sekedar ada kan namanya komunikasi satu arah. Nah ini walaupun tidak bertatap muka, tidak bertemu, tidak ngajak ngobrol apa sebetulnya kebutuhan informasi Anda, tapi dengan analitik tadi bisa diperkirakan konten-konten apa yang diperlukan masyarakat. Nah ini juga buat sekolah-sekolah yang punya website dan sebagainya, hal tersebut juga bisa dilakukan. Jadi database driven Pak ya? Ya. Untuk bagaimana kita bisa tahu kebutuhan konsumen kita, konsumen website kita. Nadia ingin menambahkan? Kalau menurut saya, karena saya pernah kerja di pemerintahan, walaupun nggak lama, saya ngerasa emang banyak banget lembaga pun yang punya website tuh hanya untuk formalitas saja. Bahkan sebenarnya budgetnya tuh ada gitu, tapi mereka tuh punya banyak website, tapi sebenarnya masing-masing website tuh tujuannya apa tuh nggak jelas gitu. Jadi bahkan itu juga kemarin sempat heboh ya beberapa bulan lalu Pak. Nah jadi menurut saya sebenarnya website itu saya merasanya belum terlalu banyak dianggap penting sama mau itu lembaga ataupun pemerintah. Bahkan kadang yang ngurus website aja tuh cuma satu orang. Yang untuk ngurus website menurut saya tuh nggak bisa cuma satu orang, sama kayak media sosial itu harus punya tim. Misalnya yang satu soal web developer, yang satunya lagi misalnya konten-kontennya mau apa aja, yang satunya misalnya dari bagian customer service ya biar nanti bisa dua arah. Termasuk SEO-nya juga ya? Iya. Jadi menurut saya lebih bagus jika suatu lembaga atau pemerintah punya website tuh hanya satu aja, kecuali kalau misalnya di lingkup pendidikan ya, misalnya ada yang khusus untuk mahasiswa, ada yang khusus untuk publik, itu memang harus dibedakan. Tapi maksud saya ini informasi-informasi yang penting untuk disampaikan ke publik, dimana yang kita tahu yang namanya lembaga sama pemerintah itu kan pasti banyak informasi yang sebenarnya mesti disampaikan ke publik.
mereka dapat uang dari mana, dari kita juga gitu. Dan kita tahu kinerja mereka dari mana, jangan cuma dari media sosial pada umumnya, website juga. Karena sayang banget saya juga sering ngelihat di website itu misalnya oke, mereka nulis press release tapi lengkap gitu. Kok lebih lengkap yang di Instagram dibandingin di website gitu. Padahal banyak juga orang yang ngelihatnya lewat website. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kata kuncinya website jangan hanya formalitas Pak ya. Bahwa website itu adalah sarana komunikasi, tidak semata-mata sarana informasi. Takutnya di situ. Dan tadi pengalaman praktis Nadia yang pernah di kementerian yang punya website juga, ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa website tidak cukup hanya ada satu orang pengelola, perlu ada satu tim diseriusin sebagai sebuah aset yang bisa membantu untuk membangun lembaga atau kementerian atau mungkin kampus dalam hal Atmajaya. Dan juga tadi Pak Firman juga mengatakan memang database driven. Era digital ini selain memudahkan karena semuanya tersedia, transparan, akuntabel, yaitu apa data, semua ada data analitikalnya itu tersedia. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua, 45 menit kesempatan yang diberikan pada saya memandu talk show bersama Pak Firman Kurniawan dan rekan kita Nadia Soekarno sudah habis, sudah tuntas, sudah paripurna. Terima kasih Pak Firman Kurniawan, Nadia untuk kesempatannya, untuk sharingnya. Juga terima kasih untuk Jonathan dan Pak Nedi. Terima kasih Pak Firman untuk gift yang akan diberikan kepada dua penanya kita. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Terima kasih Bapak Markus Erwin yang sudah memandu alumni Unika Atmajaya, kepada moderator talk show Bapak Markus Erwin. Kepada Bapak Prajaka, kami mohon kesediaannya dan dipersilakan. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Dr. Yohanes Eko Adi Prestento SSI selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Penelitian Unika Atmajaya untuk naik ke atas panggung dan memberikan cenderamata kepada narasumber talk show kita, Bapak Firman Kurniawan. Bapak maju aja. Ini gede. Oke. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Anggoro Legowo MM selaku Direktur Operasional Unika Atmajaya untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan cenderamata kepada narasumber talk show Kak Nadia Soekarno. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan untuk moderator dan narasumber kita hari ini, dan juga kepada Bapak Legowo, Bapak Eko, dan juga Bapak Prajaka. Kami undang kembali ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih Bapak Ibu moderator dan para narasumber kita hari ini. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mempersilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekalian, dengan berakhirnya acara talk show, kita sudah sampai pada akhir acara hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan Yayasan Atmajaya, kepada Bapak Rektor dan segenap jajaran pimpinan universitas, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada acara launching website baru Unika Atmajaya. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf jika selama acara ada beberapa hal yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu para hadirin sekalian. Bapak Ibu para hadirin sekalian, ingin kami informasikan juga
Sudah terdapat booth Atmajaya pada ruangan ini yang berada di sisi kanan. Jika Bapak Ibu para hadirin sekalian memiliki beberapa pertanyaan ataupun hal-hal lain yang ingin dicari seputar Unika Atmajaya, Bapak Ibu dan para hadirin dapat menuju ke booth tersebut karena di sana sudah akan dibantu oleh beberapa petugas dari Unika Atmajaya. Selain itu, untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat menuju ke meja jumpa pers yang ada di depan auditorium Y15 ini. Karena segera kita akan mengadakan jumpa pers bersama pimpinan Unika Atmajaya. Untuk menutup acara kita hari ini, kami akan mempersembahkan penampilan musik dari teman-teman beasiswa Unika Atmajaya. Akhir kata, saya Damian dan saya Aurel, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai contoh, baik yang dikelola oleh dosen-dosen kita sendiri. Unika Atmajaya, untuk Tuhan dan tanah air.